Ya. Masih. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bener kan yang gue perkirakan bahwa Aura Cinta sekarang udah dapat panggung, dan lo tahu dia tetap nggak sadar, dia tetap nggak puas dengan hasil debat karena dia berpendapat bahwa dia tidak dapat jawaban yang seharusnya didapatkan menurut dia. Tapi ya sebelum gue bikin video ini, ya memang gue lihat udah ada banyak video yang mengkritik pernyataan Aura Cinta itu yang kedua kalinya ya. Yang dipakai baju putih itu yang udah rapi panggil di stasiun TV. Nah itu sekali lagi, stasiun TV ngapain lu panggil? Lu kan bisa berita. Ya Indonesia kayak begitu tuh. Yang pencipta listrik dari anak SD, pencipta listrik dari pohon jengkol atau pohon pete ya, itu diputih cuma mau enggak. Indonesia nemuin mesin bertenaga air, ngeliputnya mau enggak. Giliran goblok-goblok, udah cari kasih panggung. Kayak lagi itu pernah gue minta para netizen, bukan minta ego gue siapa gitu, gue minta lo orang ya, tapi ya minimal ada yang setuju lah dengan gue gitu. Semakin kita ngomongin dia, semakin dapat panggung nih orang nih. Kalau gue jadi dia, gue sih makin malu ya diomongin karena gue punya otak. Lu kalian begitu diviralin dengan kebodohan lu pasti malu. Tapi untuk orang-orang seperti ini kan dia nggak ngerti dia salahnya apa. Semakin dikasih panggung, semakin ramai ngomongin dia semakin mikir tuh bahwa dia bener, bahwa dia tuh victim. Please, jangan dikasih panggung lagi kalau bisa. Biarkan dia mendem, mikir, biar dia lebih jelas bahwa dia salah. Ya hadapin sanksi sosialnya sih. Karena ya lu nggak, ya memang itu jahat, kesannya ngebully segala macem. Tapi ya inilah Indonesia. Nah. Di saat netizen seluruh Indonesia rame-rame menghujat, mengkritik, memojokkan Aura Cinta, justru saya akan membelanya. Karena apa? Karena Aura Cinta ini hanyalah anak kecil remaja putri berusia belum genap 19 tahun, baru 18 tahun, tapi udah berani mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan berani berdebat, berani bertanggung jawab. Ketika dia dipanggil untuk berdebat, untuk berdiskusi, si Aura Cinta ini berani datang dengan ibunya lalu berani berdebat dengan Pak Gubernur. Jadi Aura Cinta ini sosok remaja putri yang vokal. Dia berani mengkritisi kebijakan KDM, tapi juga bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan ketika dia berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang saya sayangkan, kemarin ketika berdebat antara KDM dengan Aura Cinta ini, setiap omongan si Aura Cinta selalu dipotong oleh KDM. Jadi seolah-olah KDM nggak memberikan kesempatan Aura Cinta ini untuk memberikan klarifikasi atau memberikan tentang pernyataannya kemarin. Jadi seolah-olah nggak memberikan kesempatan untuk Aura Cinta berbicara di akun YouTube-nya Pak KDM kemarin. Jadi seolah-olah KDM itu kemarin cuma memojokkan, menyudutkan si Aura Cinta, seolah-olah si KDM ini paling bener. Padahal sebenarnya Aura Cinta nggak bermaksud seperti itu. Dia cuma ingin mengkritisi, mungkin bisa membuat wisuda yang lebih sederhana lagi, bisa disederhanakan. Tetap pakai wisuda tapi disederhanakan, karena wisuda itu memang sakral, momen perpisahan terakhir antara guru, murid, dan juga wali-wali orang tua. Jadi memang yang dimaksudkan oleh Aura Cinta itu sebenarnya cuma ingin wisuda yang lebih sederhana, nggak perlu sewa gedung di luar, tetap di sekolahan, nggak perlu nyewa di luar yang mahal, dengan konsep sederhana, makan-makan cukup di sekolahan atau doa bersama. Tapi kemarin ketika Aura Cinta ingin menjelaskan, selalu dipotong oleh KDM. Jadi seolah-olah si Aura Cinta itu kemarin dipojokkan, nggak dikasih kesempatan berbicara. Lalu akhirnya ketika videonya nyebar, netizen seluruh Indonesia ikut membuli si Aura Cinta ini, ikut menghakimi seorang gadis kecil remaja usia 18 tahun. Dan tapi saya tetap berada di barisan Aura Cinta. Saya tetap akan membela Aura Cinta karena Aura Cinta ini dia berani ngomong, berani bertanggung jawab. Jadi
lanjutkan Aura Cinta. Pokoknya jangan menyerah, nggak usah minder, nggak usah takut, tetap banyak orang yang akan mendukungmu, oke? Dan satu lagi yang sangat disayangkan sekali, gaya bicara KDM ketika kemarin berdebat dengan Aura Cinta. Jadi kemarin ketika berdebat dengan Aura Cinta ini, KDM berbicara seolah-olah sedang berdebat dengan lawan politiknya, sedang berdebat dengan seorang pejabat pelanggar hukum yang melanggar aturan. Jadi padahal lawan bicara KDM ini hanyalah seorang anak kecil berusia 18 tahun, remaja putri, tapi KDM mengibaratkan nada bicaranya seperti sedang berdebat dengan seorang dewasa yang melanggar hukum. Jadi memang gaya bicara KDM harus diperhalus lagi, harus dirubah ketika dia berdebat atau berbicara dengan orang biasa yang bukan pelanggar hukum, apalagi dengan orang anak kecil remaja putri. Jadi memang harus dirubah ya. Memang agak berlebihan KDM kemarin, apalagi dikontenin dimasukkan di YouTube-nya yang akhirnya viral dilihat seluruh Indonesia. Jadi seolah-olah KDM memojokkan si Aura Cinta, dan ditambahi dengan bulian dari seluruh netizen seluruh Indonesia. Kan kasihan seorang anak kecil berusia 18 tahun dipojokkan, dibully seluruh Indonesia. Apa nggak kasihan? Kan mentalnya masih labil juga. Oke? Apabila kalian ada menerima uang masuk, transferan ke rekening kalian, mungkin 10 juta, 20 juta, atau berjuta-juta, jangan langsung dipakai. Tahan dulu, ya, cari informasi dulu dari mana datangnya uang ini. Karena sering kejadian sistem pinjol bisa dimanfaatkan rekeningmu. Bagaimana caranya? Ketika identitas saya ketinggalan, identitas saya hilang, identitas saya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kemudian sama dia dimanfaatkan apa? Untuk pinjaman online. Kemudian pinjaman online itu otomatis mengirimkan ke rekening saya, kan? Nah, kemudian orang yang mendapatkan identitas saya itu, dia tahu bahwa transfer itu sudah masuk ke saya. Kemudian barulah nanti dia pura-pura ya bertanya. Apa yang dia tanyakan? Orang itu akan telepon saya, "Bang, maaf bang, saya salah kirim uang." "Oh iya kata saya kan. "Oh iya, ada berapa?" "Ada 25 juta." "Iya, itu sebenarnya uang saya. Itu salah kirim. Itu bang salah kirim." Nah, habis itu minta tolong bang, transferkan ke saya lagi. Nah, ingat, ketika saya mengirim ke orang yang menelpon itu, maka saya sudah kena. Ini udah kejadian. Bagaimana caranya? Tunggu saja. Alangkah bagusnya adalah kita pergi ke bank. Kita tanyakan, kita cek rekeningnya, dicek rekening yang masuk itu dari mana. Nah, ini kejadian, ternyata rekening itu dari pinjol. Jadi kalau seandainya saya mengirim ke orang itu, otomatis data saya, dan saya akan menyicil, dan saya akan membayar. Jadi satu-satunya cara adalah ketika masuk ke rekeningmu uang, jangan senang dulu, tapi pergi ke bank, nanti dicek, nah, nanti baru ditanya dari mana sumbernya, ternyata dari pinjol, dan nanti akan dihubungkan dengan pinjol, kita kembalikan. Kalau enggak, nanti kita terhitung sebagai peminjam online, dan uang ini sudah kita transfer ke orang yang tadi, selesai. Maka hati-hati sekali dalam bertindak. Masalah Aura Cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si Aura Cinta itu? Lihat rambut gua sampai berantakan gini, saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si Aura ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak, lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Aye kasih tahu Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu.
bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard, sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya, mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu nggak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gua tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gua ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya, Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng, ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gue tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi, SHM, ada suratnya, ada sertifikatnya, begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya, abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu, Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong, kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng Ora, ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal nggak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya, lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi, hah? Kan itu barang lu. Udah Neng Ora, capek gue ya, akhir-akhir ini konten gue emosional banget, heran.